tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, walaupun kita tetap belajar dari rumah, kalian juga tetap semangat. Baiklah, seperti biasa kalian tentunya sudah menyiapkan ya buku-buku pelajaran kalian, buku catatan, serta alat tulisnya. Supaya nanti pada pembelajaran kalian dapat mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran. Atau mungkin dalam pembelajaran ada tugas, kalian bisa menuliskan tugasnya di buku catatan kalian nantinya. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Transportasi memudahkan keperluan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Manusia pun sangat bergantung pada transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Namun, seringkali jalannya transportasi terganggu karena adanya perubahan cuaca. Saat hujan lebat disertai badai, bagi transportasi darat dapat menghalangi pandangan pengendara di jalan raya. Oleh karenanya, seringkali pengendara berhenti untuk berteduh hingga hujan mereda. Setelah hujan reda, pengendara dapat kembali melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, saat cuaca cerah, pengendara dapat menggunakan jalan raya dengan lancar. Saat hujan lebat disertai badai, bagi transportasi laut seringkali mengakibatkan gelombang tinggi. Oleh karenanya, nelayan menjadi batal melaut karena gelombang tinggi. Namun, saat cuaca cerah, nelayan dapat mencari ikan di laut dengan lancar. Sementara itu, saat hujan lebat disertai badai, transportasi udara dapat mengancam keselamatan penumpang pesawat. Seringkali, penerbangan pesawat menunda take off karena cuaca buruk. Bahkan, pendaratan darurat dapat dilakukan saat cuaca buruk. Oleh karena itu, penyedia maskapai penerbangan harus memperhatikan perakiraan cuaca dalam menjalankan rute penerbangan demi keselamatan penumpang. Di sisi lain, saat cuaca cerah, penerbangan pesawat dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Menuliskan keberagaman agama dan perilaku yang menunjukkan persatuan. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kalian telah mempelajari keberagaman makanan khas daerah, suku, tari daerah, dan lagu daerah. Sekarang kita akan mempelajari keberagaman agama serta tempat ibadahnya. 1. Agama Islam. Tempat ibadahnya masjid. 2. Agama Katolik. Tempat ibadahnya gereja. 3. Agama Kristen. Tempat ibadahnya gereja. 4.
agama Hindu. Tempat ibadahnya pura. 5. Agama Buddha. Tempat ibadahnya wihara. 6. Agama Konghucu. Tempat ibadahnya kelenteng. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap rukun dan saling membantu. Rukun dan saling membantu termasuk perilaku yang menunjukkan persatuan. Berikut perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah terkait keberagaman agama. Menolong teman beragama lain saat mengalami kesulitan. Mempersilakan teman beragama lain yang akan beribadah. Menjaga ketenangan saat umat beragama lain sedang beribadah. Berteman dengan semua anak walau berbeda daerah dan agama. Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Coba kalian selesaikan soal cerita berikut. Ibu berbelanja di pasar. Ibu membeli gula pasir 1/4 kilogram. Ibu juga membeli telur 2/4 kilogram. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Coba sekarang kalian selesaikan soal cerita tersebut di buku catatan kalian. Saat kalian mengerjakan, pause video pembelajaran ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soal cerita tersebut, barulah kalian melanjutkan untuk memutar video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti ya pembelajaran dari awal sampai akhir pada video pembelajaran tadi. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu ya apa saja yang kita pelajari tadi. Nah, apa saja yang kita pelajari? Ya, diantaranya kita telah mempelajari tentang menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Nah, kita tahu ya, transportasi itu sangat berguna bagi manusia untuk membantu manusia berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kita juga sudah tahu transportasi itu ada yang di darat, di laut, dan juga di udara. Darat, laut, dan udara. Nah, cuaca itu sangat mempengaruhi transportasi tersebut. Nah, misalnya saat di darat, jika terjadi hujan badai, pengendara mobil ataupun sepeda motor itu akan terhalang pandangannya. Makanya banyak yang berteduh saat terjadi hujan lebat disertai badai itu ya, agar tetap selamat di jalan. Kalau misalnya cuacanya cerah, tentu saja transportasi darat akan lancar. Lalu pengaruhnya terhadap transportasi laut juga. Kalau hujan badai itu biasanya disertai dengan gelombang tinggi. Itu menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Seperti itu ya. Sama halnya dengan transportasi udara. Jika cuacanya buruk, terjadi hujan badai seperti itu, pesawat akan menunda untuk take off. Nah, seperti itu, atau lepas landas, atau menunda untuk melakukan penerbangan. Misalnya saja kalau sudah ada pesawat yang sudah terbang, itu bisa saja akan melakukan pendaratan darurat demi keselamatan
penumpangnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya cuacanya cerah, entah itu transportasi darat, laut, dan udara, itu pasti dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan keberagaman agama serta perilaku yang menunjukkan persatuan. Kita tahu ya, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, diantaranya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ya, kalian juga sudah mempelajari tempat-tempat ibadah setiap agama tersebut. Islam itu tempat ibadahnya masjid. Katolik dan Kristen itu sama ya, tempat ibadahnya adalah namanya gereja. Lalu kalau yang Hindu itu tempat ibadahnya bernama pura. Kalau yang Buddha tempat ibadahnya adalah wihara, dan agama Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Seperti itu ya. Kalian tentunya sudah mengetahui 6 agama serta tempat ibadahnya tersebut. Nah, walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, harus tetap saling menghormati dan menghargai. Misalnya, saat ada teman yang akan beribadah, kalian mempersilahkan teman kalian tersebut untuk beribadah. Tentunya kalian juga harus menjaga ketenangan saat ada teman yang sedang beribadah. Itu ya, terus tetap saling menghargai dan menghormati. Kalian perlu ingat, setiap agama itu semuanya mengajarkan tentang kebaikan, entah itu terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu ya. Jadinya tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Seperti itu ya anak-anak. Nah itu. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah ini pada pembelajaran tadi sudah ada soal cerita. Di sana Pak Oki meminta kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu soal cerita tersebut ya di buku catatan kalian. Bagaimana? Sudah dikerjakan? Kalau sudah, sekarang kita lihat bersama ya jawabannya. Seperti ini cara menjawab soal cerita tersebut. Nah, ada jawab. Nah, sini jawab. Berat gula pasir. Nah, ini tadi ibu kan belanja di pasar ya, membeli gula pasir. Nah, berat gula pasir sama dengan 1/4 kilogram. Lalu berat telur sama dengan 2/4 kilogram. Nah, di sini berat gula pasir dan berat telur itu penyebutnya sama, yaitu 4 ya. Penyebutnya sama. Lalu yang ditanyakan itu adalah berat belanjaan ibu seluruhnya. Nah, ini seluruhnya berarti dijumlahkan atau ditambah. Ini berat belanjaan ibu seluruhnya sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan, ini caranya sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 4 ya. Sekarang yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 2/4 sama dengan, nah sekarang hasilnya tinggal 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya sama, yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya ini ya. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 3/4 kilogram. Bagaimana? Apakah sudah betul pekerjaan kalian? Cara penyelesaiannya? Kalau masih kurang tepat, kalian ditulis lagi yang betul ya, kebetulannya seperti yang sudah Pak Oki kerjakan tadi. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 6 ini sudah cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Tidak bosan, Pak Oki tetap
tetap mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Bila bepergian, gunakan masker, sering-sering mencuci tangan. Ingat ya, patuhi protokol kesehatan.